Kolombia, dekade 1980-an. Di balik pemandangan pegunungan yang indah, negara ini tenggelam dalam teror dan darah. Bom meledak di jalanan, pesawat jatuh karena sabotase, dan pejabat publik dibunuh di depan umum. Di tengah kekacauan itu, berdiri satu nama yang mengendalikan segalanya dari bayang-bayang. Pablo Emilio Escobar Gaviria, pria yang membangun kerajaan kokain terbesar dalam sejarah modern. Dengan kekayaan melampaui miliaran dolar, ia membeli pejabat, memerintah kota tanpa jabatan, dan menantang seluruh negara sendirian. Bagi dunia, ia adalah simbol kejahatan. Bagi sebagian rakyat miskin Medellin, ia adalah penyelamat. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, wilayah pegunungan di utara Kolombia. Ia tumbuh besar di Envigado, kota kecil di pinggiran Medellin, kawasan yang saat itu dilanda ketimpangan sosial yang tajam. Ayahnya, Abel de Jesus Escobar, seorang petani miskin. Ibunya, Hermilda Gaviria, seorang guru sekolah dasar yang dikenal keras, disiplin, dan sangat religius. Hermilda ingin anaknya menjadi orang terdidik, mungkin seorang insinyur atau pejabat pemerintah. Namun sejak remaja, Escobar menunjukkan ambisi berbeda. Ia tak ingin dihormati karena gelar, tapi karena kekuasaan dan ketakutan yang ditimbulkannya. Lingkungan Medellin pada 1950-an dan 1960-an bukan tempat yang ramah. Korupsi sudah mendarah daging, aparat mudah disuap, dan kemiskinan membuat banyak anak muda memilih hidup di jalanan. Escobar tumbuh dalam realitas itu. Ia melihat sendiri bagaimana uang bisa membuat hukum bertekuk lutut. Di usia 14 tahun, ia sudah berkata pada teman-temannya, "Sebelum umur 30, aku harus kaya, dan kalau tidak, aku akan mati mencoba." Awalnya, Escobar melakukan kejahatan kecil. Ia menjual rokok selundupan, tiket ujian palsu, dan barang curian. Kemudian, ia mencuri batu nisan dari pemakaman, membersihkannya, dan menjualnya kembali ke pengecer. Bisnis gelap yang membiayai hari-harinya di jalanan. Tapi Escobar bukan sekedar pencuri biasa. Ia memperlakukan kejahatan seperti bisnis, menghitung resiko, menyuap polisi, dan memastikan keuntungannya terus berputar. Pada akhir 1960-an, Medellin mulai menjadi pusat penyelundupan barang ilegal, mulai dari mobil curian, senjata, hingga marijuana. Escobar bergabung dengan Oscar Benel, seorang penjahat lokal yang lebih tua, dan belajar bagaimana mengatur jalur penyelundupan lewat darat dan udara. Dari sini, Escobar mulai dikenal karena satu hal, yaitu efisiensi dan kekejaman. Ia tak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan bisnisnya, bahkan rekan sendiri. Namun, puncak ambisinya datang di awal 1970-an, ketika pasar kokain di Amerika Serikat mulai meledak. Sementara para pengedar lama masih berfokus pada marijuana, Escobar melihat peluang emas. Ia tahu kokain lebih ringan, lebih mahal, dan jauh lebih menguntungkan untuk diselundupkan. Dengan jaringan penyelundup udara yang ia bangun dari pengalaman sebelumnya, Escobar mulai menghubungkan petani koka di Peru dan Bolivia dengan laboratorium pemprosesan di Kolombia, lalu menyalurkannya ke Amerika. Ia memanfaatkan jalur udara rahasia di pedalaman, mempekerjakan pilot, dan menyuap petugas perbatasan. Setiap operasi kecil menghasilkan ribuan dolar, jumlah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di balik keberhasilan awal itu, Escobar menyadari sesuatu. Ia telah menemukan jalan menuju kekuasaan mutlak. Di usia akhir 20-an, ia sudah memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan reputasi menakutkan di Medellin. Tapi yang paling berbahaya bukanlah uangnya, melainkan keyakinannya bahwa ia bisa membeli segalanya, bahkan hukum, bahkan negara. Dari jalanan sempit Envigado, Pablo Escobar sedang naik ke panggung dunia. Dari pemuda yang mencuri batu nisan,
ia bersiap menjadi penguasa bayangan Kolombia, pria yang dalam satu dekade berikutnya akan dikenal sebagai Raja Kokain. Akhir tahun 1970-an menjadi titik balik dalam kehidupan Pablo Escobar. Ia bukan lagi penjahat jalanan biasa, melainkan seorang pengusaha gelap yang melihat peluang emas. Kokain, komoditas baru yang sedang mengguncang Amerika Serikat. Di saat marijuana mulai kehilangan pasar, kokain justru menjadi simbol gaya hidup kelas atas di Miami dan Los Angeles. Permintaan melonjak tajam, dan Kolombia memiliki semua yang dibutuhkan. Ladang koka dari Bolivia dan Peru, laboratorium tersembunyi di hutan, serta jaringan penyelundupan yang sudah terlatih. Escobar segera memahami bahwa perdagangan ini bukan hanya bisnis, tapi jalan menuju kekuasaan tanpa batas. Ia mulai mengatur jaringan pengiriman kecil dari Medellin ke Amerika melalui jalur udara dan laut. Pesawat kecil dikirim dari jalur darurat di hutan Kolombia, mendarat di Kepulauan Bahama, lalu meneruskan perjalanan ke pantai Florida. Pilot, teknisi, bahkan petugas bea cukai semua dibeli dengan uang tunai. Setiap kilogram kokain yang lolos berarti puluhan ribu dolar keuntungan bersih. Melihat potensi besar itu, Escobar mulai membentuk aliansi dengan para pengusaha gelap lainnya. Carlos Lehder, si pilot gila yang menguasai jalur Bahama, Jorge Luis Ochoa, ahli logistik dan keuangan, serta Jose Gonzalo Rodriguez Gacha, alias El Mexicano, ahli senjata dan pendanga operasi bersenjata. Dari pertemuan mereka, lahirlah sebuah organisasi yang kelak menaklukkan dunia, Kartel Medellin. Kartel ini tidak bekerja seperti geng biasa. Mereka beroperasi seperti korporasi militer dengan sistem keuangan, distribusi, dan keamanan yang sangat teratur. Escobar berada di puncak sebagai otak dan pemimpin utama, sementara rekan-rekannya mengurus produksi, distribusi, dan hubungan internasional. Setiap anggota wajib setia, dan setiap pengkhianat dihukum mati. Di bawah kepemimpinan Escobar, Kartel Medellin menjadi mesin uang yang efisien dan kejam. Ia mengendalikan ratusan jalur udara, gudang rahasia, dan armada kapal cepat. Untuk menghindari radar Amerika, mereka mulai menggunakan submarin buatan tangan, jalur bawah laut, bahkan pesawat kargo legal yang sudah disuap di pelabuhan udara. Namun kekuatan kartel tidak hanya bertumpu pada senjata dan uang. Escobar juga membangun jaringan sosial dan politik di Medellin. Ia membayar pejabat, mendanai kampanye politik, bahkan menyumbang pembangunan fasilitas umum agar mendapat simpati rakyat. Ia tahu bahwa melawan negara dengan senjata saja tidak cukup. Ia harus mendapat legitimasi sosial. Di akhir dekade 1970-an, Kartel Medellin telah menguasai hampir seluruh jalur ekspor kokain dari Kolombia ke Amerika. Escobar kini memegang kendali atas miliaran dolar per tahun, dan pengaruhnya menjalar jauh jalur ekspor kokain. Para pesaingnya mulai tersingkir satu persatu, entah dibeli, ditaklukkan, atau dihabisi. Namun di balik kesuksesan itu, Escobar mulai berubah. Ia bukan lagi penyelundup licik yang bersembunyi di bayang-bayang hukum. Ia mulai bermimpi lebih besar, menguasai politik, menantang negara, dan menjadi legenda. Kartel Medellin bukan sekedar organisasi kriminal. Ia adalah lahirnya kekaisaran baru, dipimpin oleh pria yang percaya bahwa uang bisa membeli segalanya. Dan tak lama lagi, dunia akan mengenal namanya sebagai Raja Kokain dari Kolombia. Awal tahun 1980-an, di setiap bandar udara kecil di Kolombia, pesawat-pesawat tanpa tanda negara lepas landas membawa muatan putih yang nilainya lebih mahal dari emas, kokain. Dan di balik semua itu,
berdiri satu nama yang kini mengendalikan arus narkotika dunia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dalam kurun waktu singkat, kartel Medellin berubah menjadi kekuatan global. Mereka tidak hanya menyuplai pasar Amerika, tetapi juga Kanada, Eropa, dan Asia. Diperkirakan 80% kokain dunia yang beredar pada dekade itu berasal dari jaringan Escobar. Setiap minggu, ratusan ton narkotika diterbangkan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat ringan, kapal cepat, hingga kapal selam buatan tangan. Pilot-pilot yang kembali membawa uang tunai memenuhi gudang-gudang rahasia di Medellin. Uang itu ditumpuk, diikat, dan disembunyikan di dinding, tong minyak, bahkan dikubur di tanah. Saking banyaknya, Escobar kehilangan jutaan dolar setiap tahun hanya karena dimakan tikus dan kelembapan. Keuntungan hariannya menembus lebih dari 60 juta dolar. Escobar menjadi salah satu orang terkaya di dunia, namun kekayaannya tak tercatat dalam daftar resmi manapun. Ia tak butuh pengakuan. Yang ia butuhkan adalah kendali. Dengan uang itu, Escobar membangun dunia kecilnya sendiri. Di jantung Kolombia, ia mendirikan Hacienda Nápoles, kompleks megah seluas lebih dari 20 km persegi, lengkap dengan istana, taman air, landasan pesawat, dan kebun binatang pribadi berisi hewan dari Afrika. Di gerbang depannya, berdiri monumen aneh, replika pesawat yang dulu digunakan untuk menyelundupkan kokain pertamanya ke Amerika. Sebuah simbol tentang bagaimana dosa bisa menjadi kejayaan jika dilakukan dengan kecerdikan dan keberanian. Namun Escobar bukan hanya penguasa yang hidup dalam kemewahan. Ia juga memahami kekuatan citra publik. Ia membangun perumahan untuk keluarga miskin, stadion sepak bola, dan fasilitas umum di daerah kumuh Medellin. Ia memberikan uang tunai kepada warga, membayar biaya rumah sakit, bahkan membiayai pemakaman korban perang antar geng. Rakyat kecil menyebutnya Don Pablo, seorang pahlawan rakyat yang membantu saat negara menutup mata. Media lokal mulai menulis kisah tentang sang dermawan Medellin. Tanpa tahu, uang yang digunakan untuk membangun rumah rakyat itu berasal dari darah ribuan korban di seberang benua. Citra Robin Hood dari Medellin membuat Escobar hampir tak tersentuh. Rakyat melindunginya, polisi dibayar untuk diam, dan para pejabat tinggi mulai menerima amplop yang datang tanpa nama. Setiap kota yang disentuhnya hidup di bawah satu hukum, plata or plomo, uang atau peluru. Dan siapapun yang menolak akan hilang dalam semalam. Pada puncak kejayaannya, Escobar bukan sekedar bos kartel. Ia adalah penguasa bayangan Kolombia. Ia memiliki tentara pribadi dengan ribuan orang bersenjata, pesawat, jalur logistik, hingga laboratorium di tengah hutan yang dijaga milisi bersenjata berat. Intelijen Amerika menyebutnya sebagai ancaman transnasional terbesar sejak Perang Dingin. Namun di balik gemerlap kekayaan itu, Escobar mulai menatap ke arah lain, politik. Ia percaya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, ia harus masuk ke dalam sistem, bukan hanya mengendalikannya dari luar. Dan langkah itu akan membuka bab yang jauh lebih berbahaya, yaitu perang antara negara dan seorang kriminal yang merasa dirinya dewa. Kekuasaan yang dulu membawanya ke puncak, kini mulai berubah menjadi kutukan. Ketika pemerintah Kolombia membuka kerjasama dengan Amerika Serikat untuk mengekstradisi para pengedar narkoba, Escobar merasa waktunya hampir habis. Bagi sang raja kokain, tidak ada yang lebih menakutkan daripada dikirim ke penjara di tanah asing. Ia bersumpah, lebih baik mati di Kolombia daripada hidup di penjara Amerika. Dari sumpah itu, lahirlah perang paling berdarah dalam sejarah modern Kolombia. Escobar mengubah Medellin menjadi medan pertempuran. Jalan-jalan dipenuhi tentara bayaran muda yang dibayar untuk membunuh siapapun yang mengancam sang bos. Hakim, jaksa, polisi, hingga wartawan menjadi target. Setiap hari, mayat ditemukan di pinggir jalan, sebuah pesan dari Escobar untuk seluruh bangsa. Jangan pernah menentangnya.
Puncak terornya terjadi pada akhir 1980-an. Bom mobil meledak di kantor-kantor pemerintah, gedung media, dan markas polisi. Pada tahun 1989, pesawat Avianca penerbangan 203 meledak di udara setelah Escobar menaruh bom untuk membunuh calon presiden yang mendukung ekstradisi ke AS. Semua penumpang tewas. Bagi Kolombia, itu bukan lagi kejahatan, itu perang. Amerika Serikat merespons dengan mengirim agen DEA, CIA, dan pasukan khusus untuk membantu pemerintah Kolombia memburu Escobar. Muncul Los Pepes, kelompok misterius berisi bekas musuh Escobar dan aparat bayangan yang melakukan perburuan brutal, membunuh para sekutunya satu persatu. Kekaisaran Medellin mulai retak dari dalam. Rekan-rekan Escobar ditangkap, dieksekusi, atau berkhianat. Laboratorium di hutan dibakar, jalur penyelundupan dihancurkan, dan uang yang dulu mengalir deras mulai mengering. Namun, Escobar masih punya satu kartu terakhir, penyerahan diri. Pada 1991, ia membuat kesepakatan dengan pemerintah. Ia bersedia menyerah, asalkan tidak diekstradisi ke AS. Sebagai gantinya, ia diizinkan membangun penjara khusus untuk dirinya sendiri yang disebut La Catedral. Tapi penjara itu bukan tempat hukuman, melainkan istana pribadi. Di dalamnya ada bar, lapangan sepak bola, ruang tamu mewah, dan pemandangan Medellin yang indah. Escobar menjalankan bisnisnya dari balik tembok penjara, menerima tamu, dan tetap menjadi bos. Bagi Kolombia, ini adalah penghinaan. Namun bagi Escobar, ini bukti bahwa bahkan negara pun ia bisa taklukkan. Kedamaian semu itu tidak bertahan lama. Ketika Escobar diketahui masih mengendalikan pembunuhan dan transaksi dari dalam La Catedral, pemerintah kehilangan kesabaran. Rencana pemindahan tahanan disusun, namun Escobar lebih cepat. Ia melarikan diri hanya beberapa jam sebelum operasi militer dimulai. Dan sejak hari itu, Kolombia kembali tenggelam dalam ketakutan. Perburuan besar-besaran dimulai. Pemerintah Kolombia, dengan dukungan penuh dari DEA Amerika Serikat, melancarkan operasi pengejaran terbesar dalam sejarah negara itu. Helikopter berputar di langit Medellin, pasukan khusus menyisir rumah demi rumah, dan setiap telepon yang dicurigai disadap. Selama lebih dari 1 tahun, Escobar hidup dalam pelarian. Ia berpindah dari satu rumah aman ke rumah aman lainnya, ditemani segelintir orang setia, selalu selangkah lebih cepat dari musuhnya. Namun tekanan makin ketat, jaringan kartelnya runtuh, sekutu berkhianat, dan uangnya mulai habis. Escobar, sang raja kokain, kini menjadi buronan yang lelah dan terisolasi. Pada 2 Desember 1993, sinyal telepon yang ia gunakan untuk menghubungi keluarganya terlacak. Pasukan Kolombia mengepung persembunyiannya di kawasan Los Olivos, Medellin. Dalam baku tembak singkat di atas atap rumahnya, Pablo Escobar tewas tertembak, tepat 1 hari setelah ulang tahunnya yang ke-44. Kematian Pablo Escobar menandai berakhirnya satu bab kelam dalam sejarah Kolombia. Namun bayang-bayangnya tidak pernah benar-benar hilang. Setelah ia tewas, kartel Medellin runtuh. Tapi kekosongan kekuasaan itu segera digantikan oleh kelompok baru. Lebih kecil namun sama kejamnya. Perdagangan narkotika tidak berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Lebih tersembunyi, lebih canggih, dan lebih global. Bagi Kolombia, Escobar meninggalkan luka yang dalam. Ribuan nyawa melayang, kota-kota hancur, dan kepercayaan rakyat pada pemerintah terkoyak. Namun dari reruntuhan itulah bangsa ini perlahan bangkit. Pemerintah memperkuat hukum, masyarakat menolak glorifikasi kekerasan, dan generasi muda mulai menulis ulang kisah negerinya. Bukan lagi dengan darah, tapi dengan harapan. Ironisnya di luar Kolombia, nama Escobar justru berubah menjadi legenda pop. Film, serial, dan musik menjadikannya simbol antara kekuasaan dan kehancuran. Sebagian mengaguminya sebagai pemberontak,
Sebagian lainnya membencinya sebagai monster. Tapi satu hal pasti, Pablo Escobar adalah cermin gelap dari dunia yang rakus akan uang dan kekuasaan. Lebih dari 3 dekade setelah kematiannya, jejaknya masih terasa di jalan-jalan Medellin, di hati rakyat yang pernah ia bantu, dan di bayangan panjang yang masih membayangi sejarah Amerika Latin. Ia telah mati, tapi kisahnya terus hidup. Sebuah pengingat bahwa ketika manusia bermain dengan kekuasaan tanpa batas, akhir yang menunggu hanyalah kehancuran.